Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdurrahman Wahid. You can call me Rahman. I'm a student of Counseling Guidance at Stek Islamic University. Baik, di sini saya akan mempraktekkan proses konseling dengan teknik mutual storytelling. Di sini saya akan mengundang klien saya atau seorang konseli. Baik, dipersilakan masuk. Bisa langsung memperkenalkan diri. Nama saya Selviana Fatamara Putri selaku klien. Oke, bisa langsung dimulai, Mbak. Gimana tadi perjalanannya? Perjalanannya baik, alhamdulillah lancar. Hari ini puasa? Puasa, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bisa ada yang bisa saya bantu? Saya mau cerita, cuman saya nggak tahu gimana mau mengungkapkannya, gimana mau menceritakannya, itu saya bingung gitu. Oke. Bisa Mbak ini melewat dengan cara apa ya? Mbak ini suka cerita apa gitu? Mungkin cerita fiksi apa yang Mbak bisa ceritakan ke saya gitu, nanti biar enak gitu. Oh ada, saya suka sekali cerita bawang merah bawang putih. Karena itu kan menceritakan tentang kehidupan nyata, dan menurut saya cerita itu cukup tragis sih, makanya saya Mau ngangkat cerita itu ya di sekarang di proses konsen sekarang. Bisa diidentifikasikan dulu tokoh-tokohnya siapa aja di cerita tersebut? Tokoh-tokoh di cerita bawang merah bawang putih itu ada bawang merah dan bawang putih tentunya. Ada ibu tiri yang di sana adalah ibu kandung dari bawang merah, dan ada ayah, di mana ayah itu adalah ayah kandung dari bawang putih. Iya ya. Bisa langsung diceritakan gimana sih ceritanya di cerita tersebut dari bawang merah atau bawang putihnya? Diceritain tuh kayak apa? Oh, bawang merah bawang putih itu mereka gimana ya, namanya juga bawang merah bawang putih, ada merah ada putih gitu kan ya. Biasanya kan terkenal banget kalau merah tuh kesannya jahat gitu kan, dan putih itu kesannya baik bersih gitu kan. Nah sama tuh halnya kayak bawang merah bawang putih. Bawang merah tuh orangnya kejam banget gitu, jahat, mengicik gitu kan, sama kayak ibunya, kayak ibu tiri itu orangnya gitu juga. Di depan ayah aja itu, di depan si ayahnya bawang putih itu dia baik gitu, tapi kalau nggak ada ayahnya tiba-tiba langsung jahat gitu kan. Kalau bawang putih itu orangnya baik, terus nurut banget gitu, dan ayahnya bawang putih itu orangnya baik, bijak, dan sangat menyayangi bawang putih. Perasaan apa sih yang bisa kayak diambil gitu dari cerita tersebut, dari perasaannya di cerita tersebut? Saya lebih lebih merasakan gimana rasanya menjadi bawang putih sih ya kan. Gimana sih namanya juga, itu ayah kandungnya bawang putih gitu kan ya, rumahnya bawang putih gitu kan, dan bawang merah sama ibu tirinya itu sama ibunya kan, mereka hanya orang baru ya yang datang ke kehidupannya bawang putih dan ayahnya. Tiba-tiba mereka orang baru, dan tiba-tiba mereka tuh kayak seenaknya sendiri gitu kan sama bawang putih, nyuruh-nyuruh gitu, terus sering ngejahatin bawang putih, dan seenaknya gitu sih, males-malesan aja, dan menjadikan bawang putih tuh layaknya pembantu di rumah itu gitu. Untuk endingnya sendiri dari cerita bawang merah sama bawang putih itu gimana? Kalau endingnya banyak cerita ya yang menentukan endingnya mereka, cuman saya lebih suka ending dari yang bawang putih sama bawang merah itu dapat labu, terus setelah dibelah labunya itu, labu yang bawang putih dapat itu isinya adalah emas, dan labu yang bawang merah dapat itu isinya ya kotoran,
nggak layak gitulah, yang ada apa-apanya, zonk gitu. Dan akhirnya di sana bawang putihnya menjadi kaya raya kan karena mendapatkan emas banyak. Terus si bawang merah sama ibu tirinya tuh kayak nyesel gitu udah ngejahatin bawang putih, dan akhirnya mereka minta maaf dan hidup bersama bawang putih. Happy ending berarti ya? Happy ending atau sad ending? Menurut saya happy ending sih. Happy ending ya. Jadi yang bisa ditarik kesimpulan, gak ditarik kesimpulan sih, just merecall kembali gitu ya. Jadi ada kayak dua saudara gitu, bawang putih, bawang merah, ada ibu tiri, ada ayahnya juga. Terus bawang putih sama bawang merah ini sifatnya beda banget gitu kan. Nah, bawang merah ini sifatnya jahat, dengki gitu, sedangkan bawang putih ini sifatnya baik gitu kan. Terus mereka berdua nih, si bawang merah sama ibu tirinya, just ya berperilaku baik ke bawang putih. Itu cuma di depan ayahnya, kalau udah gak ada ayahnya udah bawang putihnya dihajar gitu kan, dijahati seperti itu. Oke, jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita tersebut, atau pesan moral yang bisa diambil dari cerita bawang putih dan bawang merah? Yang bisa kita ambil tuh sebenarnya jangan terlalu mengintimidasi seseorang gitu ya. Misalkan kita kan orang baru ya, kayak si bawang merah itu kan orang baru, dan tiba-tiba dia yang numpang tapi dia yang berlaku seenaknya gitu kan. Kayak apaan sih gitu, kayak kamu tuh ngapain, kayak gimana sih ya, kayak kamu tuh ngambil hak-hak yang seharusnya aku dapat gitu loh. Dan sewajarnya aja sih dalam bersikap ya. Jadi intinya tuh si bawang putih harus tetap berusaha, tetap semangat gitu. Jangan sampai pantang menyerah atau gimana gitu, garai si ibu tiri sama bawang merah ini dia selalu hujat atau kayak nyiksa bawang putih tersebut gitu kan. Jadi bawang putih itu harus mempertahankan hak-haknya dia. Benar. Harus tetap berusaha gitu, harus tetap semangat gitu ya. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu? Nggak ada, cukup ya. Intinya harus tetap berusaha, harus tetap semangat ke depannya, seperti itu. Oke, terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di kesempatan kali ini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.